Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya ya, bersama dengan Psikologi Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing terkait dengan perkembangan anak prasekolah. Nah, sebenarnya kita sampai pada tema pembahasan ya di pertemuan ini yaitu perkembangan anak prasekolah dan sekolah. Tapi nanti untuk yang anak sekolah akan sekaligus saya singgung ketika membahas tentang perkembangan remaja ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan khusus membahas tentang perkembangan anak prasekolah atau yang biasa juga disebut dengan anak usia dini ya. Nah, sebelum lebih lanjut silakan untuk subscribe terlebih dahulu channel Psikologi Menjawab dengan klik subscribe ya. Dan juga nanti silahkan tinggalkan komentar ya ataupun feedback atas video pembelajaran ini. Baik, nah di pembahasan ini saya akan mengawali terkait dengan perkembangan anak prasekolah karena memang pada dasarnya ini menjadi penting karena akan menjadi persiapan ya untuk nanti anak-anak itu sekolah seperti itu. Sehingga kita sebagai orang tua ataupun para pengajar ya perlu memahami apa saja yang kemudian perlu untuk disiapkan nih. Sehingga kemudian anak bisa siap nantinya untuk masuk sekolah atau ketika memang saatnya sekolah, perkembangan-perkembangan seperti apa yang memang ini harus kita kawal sehingga nih anak-anak memang benar-benar siap ya, atau dalam bahasa atau istilahnya biasa disebut juga dengan school readiness. Baik, nah istilah yang umum yang biasa muncul ketika kita membahas terkait sama perkembangan anak prasekolah ataupun biasa juga disebut dengan perkembangan anak usia dini ya, itu adalah stimulasi perkembangan. Nah, apa sih sebenarnya stimulasi perkembangan? Nah, stimulasi perkembangan itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi ini sifatnya adalah memberikan stimulasi, ya, memberikan rangsangan karena pada dasarnya secara natural itu anak juga akan tumbuh dan berkembang. Nah, dengan adanya stimulasi ini jadi lebih terarah dan kita karena memang punya target ya sebagai bagian dari persiapan untuk anak masuk sekolah sehingga ada hal-hal yang kemudian kita bisa desain ya, kita bisa siapkan sehingga stimulasi yang kita berikan itu benar-benar bisa mensupport kesiapan anak untuk masuk sekolah ya. Nah, stimulasi diberikan kepada anak usia dini sebagai upaya untuk membangun kesiapan masuk sekolah. Nah, biasanya anak prasekolah itu ada istilah-istilah yang terkait misalnya preschool, terus kemudian ya seperti TK lah sederhana ya atau kindergarten ya. Bener nggak istilahnya? Ya, terus kemudian ada school readiness. Nah, metode yang digunakan dalam stimulasi itu biasanya adalah bermain ya. Nah, ini juga sudah kita bahas di bagian sebelumnya ya. Bermain sebagai metode pembelajaran, bermain sebagai pelepasan stres ya, dan juga bermain ini bagian dari fun gitu. Jadi ketika kemudian bermain ini dikaitkan dengan stimulasi, maka bermain itu sebagai metode pembelajaran. Jadi dibilang bahwa dunia anak itu dunia bermain, maksudnya adalah kita nggak mungkin untuk kemudian menjelaskan, menerangkan ke anak itu hal-hal yang sulit gitu ya, dengan istilah-istilah yang kemudian ya berat juga gitu. Nanti kita akan lihat juga, ataupun nanti bisa ditengok ya, ketika tahap perkembangan kognitif, nanti sedikit saya singgung di sini. Sehingga metode yang digunakan itu adalah bermain. Jadi bermain itu sebagai sarana ya, bukan kemudian tujuan. Misalnya masa anak-anak adalah disebut masa bermain, maksudnya bukan kemudian setiap hari anak itu main, bukan seperti itu. Tetapi di dalam proses kita mengajarkan pada anak-anak ya, cara ataupun metode yang kita gunakan adalah bermain. Jadi di dalam bermain itu mesti ada tujuannya, mesti ada nilai-nilainya karena memang bermain sendiri adalah metode ataupun sarana pembelajaran ya. Nah, stimulasi perkembangan dan
kesiapan masuk ya anak sekolah dasar. Jadi umumnya stimulasinya termasuk yang ada di TK itu adalah bagian dari stimulasi. Untuk apa? Itu bagian dari usaha untuk kemudian anak bisa siap masuk sekolah dasar. Karena apa? Karena ketika anak masuk sekolah dasar ada tuntutan. Tuntutannya adalah jadi dia harus berani ditinggal sendiri gitu kan ya. Terus kemudian harus duduk tenang memperhatikan pelajaran. Terus kemudian bisa menulis, bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Terus kemudian bisa mengantri. Nah, semuanya ini perlu untuk kemudian dilatih ya. Ini perlu distimulasi. Di mana menstimulasinya? Ya, terkhusus adalah di preschool ya, ataupun di TK, atau kemudian jika Anda adalah orang tua, saya kira juga penting untuk menyimak video pembelajaran ini sehingga sebagai orang tua nanti tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang tua ya dalam proses menyiapkan anak untuk siap masuk sekolah dasar ya. Nah, kesiapan masuk sekolah dasar itu biasanya dilihat dari aspek yang distimulasi. Jadi kesiapan masuk sekolah dasar itu kita bisa tengok misalnya dari bagaimana anak bisa berani ditinggal sendiri. Nah, itu sebenarnya aspek apa sih gitu ya. Terus duduk tenang itu aspek apa sih? Bisa menulis itu butuh aspek apa? Nah, ini motorik misalnya itu untuk menulis. Sedangkan konsentrasi itu kognitif, afektif itu terlihat sabar, ngantri gitu ya. Terus kemudian sosial itu bisa ditinggal sendiri. Terus kemudian moral itu terkait sama aturan di dalam kelompok. Nah, barangkali kita bisa juga tengok ya pengalaman sendiri ketika dulu masuk sekolah dasar masih ditungguin atau enggak gitu. Iya. Terus terang kalau saya sendiri dulu tidak masuk TK ya, langsung SD. Ini mau nggak mau ya apa namanya harus berani ditinggal sendiri gitu. Sekalipun pas hari pertama ketika saya diantar ke sekolah, terus kemudian saya sampai sekolah, terus kemudian saya ditinggal pulang, ya waktu itu ya namanya di kampung kan. Nah, saya takut juga di sekolah sendiri, akhirnya saya juga pulang, lari. Jadi ayah saya sampai rumah, saya juga sampai rumah. Pokoknya lari tanpa ngelihat kanan kiri, lari terus ya untungnya tahu jalan pulang. Iya, nggak tahu kalau sekarang mungkin atau mungkin yang di kota-kota gitu kan ya. Ya tidak mudah juga terutama kalau mau berkendara kendaraan umum terus kemudian ataupun naik sepeda itu kan juga di jalannya ya luar biasa ya. Nah, saya kira perlu di awal-awal untuk kemudian didampingi terus kemudian transisi ya. Nah, setidaknya masa-masa ketika di TK itu bisa menjadi sarana untuk pembelajaran ya, menjadi stimulasi atau latihan lah sifatnya seperti itu ya. Nah, terkait sama pendidikan dasar, nah kalau kita cermati dari undang-undang yang ada ya, terutama adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Jadi kenapa diambil 7 ini? Saya kira juga secara penelitian ya, secara riset ini anak sudah cukup bisa mengikuti lah atau ada kesiapan school readiness ya, sudah ada kesiapan dari aspek-aspek psikologi, kognitif, sosial dan yang lain-lainnya. Jadi secara wajar juga ataupun secara alami itu anak sebenarnya akan cukup siap untuk masuk sekolah dasar itu ketika usia 7 tahun. Namun demikian ya, mungkin tidak semuanya anak itu pas usianya masuk SD atau pembukaan ini ya, kelas SD-nya itu pas anaknya usia 7 tahun. Bisa aja misalnya 6 tahun setengah atau 6 tahun 9 bulan atau yang lain-lainnya. Intinya adalah kurang dari 7 tahun. Nanti kalau kemudian pertimbangan mau dimasukkan tahun depan itu sudah mungkin 7,5 tahun atau mungkin sudah 8 tahun kurang dikit. Nah, itu kan juga jadi pertimbangan. Sehingga ada juga kemudian misalnya kebijakan-kebijakan di mana ketika kalau menurut undang-undang itu
usianya 7 tahun, tapi kalau kurang dari 7 tahun misalnya 6 tahun, 5 bulan atau pokoknya 6 tahun lebih lah, itu ya, itu seperti apa. Nah, itu dilihat terkait sama school readiness ya, kesiapan memasuki sekolah ya. Aspek-aspeknya tadi secara kognitif seperti apa itu dites, IQ-nya, terus kemudian secara sosial seperti apa, terus kemudian secara apa namanya, emosional seperti apa. Itu memang ada tes tersendiri ya untuk melihat itu. Nah, tesnya juga jangan dibayangkan nih seperti orang dewasa yang kemudian di kelas terus mau diberi tes, enggak. Jadi sarana yang digunakan tesnya juga memang sudah didesain untuk anak-anak ya, yang sifatnya juga misalnya kalau tes IQ itu kan ada ya seperti bermain gitulah ya, jadi seperti bermain, susah bayangin ya. Ya saya kira ketika mungkin Anda yang orang tua melihat video ini ketika memang usianya katakanlah ini sudah rencana mau masuk SD tapi usia belum 7 tahun, ya kira juga bisa lah tanya-tanya, bisa explore ya terkait dengan tesnya apa sih yang dibutuhkan seperti itu. Atau bagi Anda yang di dunia psikologi, saya kira Anda juga belajar terkait sama tes ini untuk anak yang hampir 7 tahun itu apa sih gitu ya. Oke, itu terus kemudian kalau kita lihat nih peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 ya, pendidikan anak usia dini. Nanti bisa dicek juga, bisa di-download saya kira. Sehingga bisa jadi referensi yang lumayan lah, bagus ya. Artinya secara ketentuan itu di sana juga sudah mengakom. Sebenarnya memang dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan yang ilmiah dan juga istilahnya apa ya, kebijakannya itu didasarkan sama argumentasi akademis. Jadi di dalamnya juga ada terkait sama stimulasinya tuh yang dimaksud apa aja, sarannya gimana. Itu menarik juga ya buat kita. Nah, berikutnya, nah pada dasarnya itu ketika kita berbicara terkait sama perkembangan anak, terus kemudian stimulasi ya, maka ada yang terlibat ya, di sana anak itu sendiri, terus kemudian orang tua, sekolah ya, yang kemudian ini kalau kita arahkan di school readiness, kesiapan sekolah, berarti ada stimulasi di sana. Nah, saya kira penting buat teman-teman ataupun Anda juga ya untuk melihat video pembelajaran di sebelumnya terkait sama ekologi perkembangan. Nah, ini terkait sama lingkungan-lingkungan yang kemudian berpengaruh ya terhadap perkembangan anak. Nah, ketika anak usia prasekolah ya, yang katakanlah yang dominan mempengaruhi itu ya orang tua, sekolah, terus kemudian juga teman-temannya ya, teman-teman sekitar nih. Nanti secara lebih lanjut lagi nanti akan konteks masyarakat yang lebih luas. Sekalipun sekarang ini ya anak usia prasekolah saya kira sudah berinteraksi dengan dunia digital ya, internet, sehingga itu juga turut berpengaruh dan saya kira juga itu akan mempengaruhi perkembangannya ya. Nah, kalau kita cermati juga di sana ada anak yang di dalam diri anak itu ada aspek-aspek perkembangan, terus kemudian sekolah punya kurikulum, media dan guru, terus kemudian orang tua dia punya harapan terkait sama pola asuh dan kemudian teladan. Dan masing-masing ini saya kira orang tua dan guru perlu memahami ya aspek-aspek perkembangan anak, lalu kemudian apa yang bisa dilakukan. Atau sekalipun mungkin kita ataupun Anda yang menyaksikan video ini, wah saya belum orang tua, saya juga guru, bukan guru juga gitu. Saya kira ini jadi bekal yang bagus ya secara personal ketika nanti menjadi orang tua atau hanya sekedar menambah pengetahuan, saya kira juga bagus juga ya. Nah, saya mengingatkan kembali terkait sama dua istilah yang sangat berkaitan erat ya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan itu bertambahnya sel-sel tubuh yang kemudian pada dasarnya sederhananya orang tambah berat badannya tambah atau tinggi badannya itu naik
atau lebih tinggi atau ada pertambahan, nah itu disebut pertumbuhan ya. Nah, sedangkan perkembangan itu berhubungan sama kematangan. Jadi aspek-aspeknya itu lebih tidak tampak ya. Jadi karena di dalamnya ada kognitif, afektif, sosial, psikomotor misalnya. Ya. Ini biasa juga disebut ini secara kualitatif, sedangkan pertumbuhan itu biasanya secara kuantitatif. Nah, secara ringkas, aspeknya nanti saya akan sampaikan. Ini ada perkembangan yang berhubungan sama motorik, kognitif, afektif, sosial, dan kemudian moral. Dan saya kira tidak semua kemudian saya bahas secara mendalam karena di video-video sebelumnya sudah dibahas juga dan saya kira perlu untuk kemudian ditengok kembali. Misalnya adalah perkembangan kognitif. Jadi bisa didalami lebih lanjut di tahap perkembangan kognitif PAC ya. Terus kemudian sosial itu juga nanti bisa dilihat tahap perkembangan psikososial dari Erik Erikson ya. Nah, yang pertama terkait sama perkembangan yaitu psikomotor. Ya. Tadi saya sampaikan terkait sama perkembangan psikomotor itu penting banget, terutama untuk apa? Untuk nanti jadi bekal menulis ya. Jadi menulis itu membutuhkan disebut dengan motorik halus ya. Sini ya. Jadi motorik itu ada dua, motorik halus terus dengan motorik kasar. Halus dan kasar ini tidak sama dengan kita meraba. Jadi oh ini halus ini kasar, enggak. Ya, maksudnya kasar itu otot yang digunakan itu adalah otot-otot yang melibatkan fungsi-fungsi gerak ya, yang kemudian lebih besar. Misalnya apa? Ya berjalan, melempar, menendang, berlari gitu ya. Sedangkan motorik halus itu terkait sama otot-otot yang sifatnya halus yang menggerakkan bagian-bagian tubuh yang boleh dibilang apa ya? Kecil atau ini ya. Misalnya kan menggunting, menulis ya, penggunaan jari terutama ya. Nah, ini penting kenapa? Terutama misalnya kita sendiri katakanlah, oh tulisan saya kok kurang bagus ya, barangkali karena di waktu kecil ya, kita terbiasa dari mainan kita, dari kebiasaan kita, mungkin lebih banyak terasanya adalah motorik kasar. Kita lebih seringnya bermain, menendang, ya bermainnya dalam menendang, berlari ke sana kemari gitu ya. Dan jarang kemudian menggunakan melatih otot-otot kita terkait sama jari, sehingga kemudian ya akibatnya tulisan kita yang nggak bagus gitu ya. ya yang penting kan tulisan bisa dibaca. Nah, di situ letak perbedaannya. Nah, ini nanti juga akan berkaitan ya, terutama misalnya kok tulisannya nggak bagus gitu. Ya kalau temennya katakanlah tidak komentar, saya kira nggak masalah. Tapi ada juga yang kemudian diejek sama temen, oh tulisannya nggak bagus, tulisannya jelek, seterusnya. Nah itu jangan jadi bikin nggak pede ya. Atau kemudian yang lain bisa menulis tapi dia nggak bisa menulis. Nah, itu juga jadi tantangan tersendiri. Sehingga penting di sini terkait dengan perkembangan motorik ini ya, terutama adalah motorik halus. Dan juga nanti konsekuensinya ini terkait sama bagaimana sih peran orang tua ya. Jadi orang tua ini penting peranannya ketika memahami bahwa oh anak saya itu nanti akan membutuhkan kemampuan menulis, dan kemampuan menulis itu didukung dengan kemampuan motorik halus. Maka dari itu permainan-permainan yang diberikan orang tua ataupun kemudian di sekolah itu memberikan kesempatan untuk motorik halus itu terlatih gitu. Jadi jangan sampai ya, sekalipun misalnya mainannya tetap bola, tapi tidak kemudian masa dari usia 2 tahun atau 3 tahun sampai kemudian 5 tahun, 6 tahun masih bola melulu. Ya mungkin dari sisi ukuran ya, selain kemudian bola sepak juga ada bola yang lempar ya. Sehingga itu bisa melatih setidaknya motorik di jari-jari ya, atau yang lainnya. Jadi itu juga saya kira perlu jadi pemahaman lah untuk orang tua ya, perlu bijak di dalam memilih permainan. Nah, stimulasi perkembangan motorik ini secara motorik ini bisa dilatih misalnya
bermain dakon. Jadi sebenarnya permainan-permainan tradisional kita itu banyak sekali dan bermanfaat ya. Di video sebelumnya juga sudah saya singgung terkait misalnya dakon lah. Di sana ada pembelajaran terkait sama motorik halus. Kita anak mengambil apa semacam biji-bijian gitu ya, terus kemudian dimasukkan ke lubang satu, lubang dua, seterusnya gitu ya. Terus kemudian di situ ada menghitung juga, itu kemampuan kognitif. Terus kemudian harus ada ngantri, ini siapa dulu yang mulai nih. Oh, giliran. Nah, itu bagian dari motorik ini ya, motorik istilahnya apa? Ya, giliran itu terkait sama sosial ya, sosial kita. Terus kemudian penting juga nih terkait sama pembelajaran itu, misalnya selain ngantri ya, ini ada yang juga boleh sama nggak boleh. Nah, itu terkait sama aturan-aturan. Nah, berikutnya keterampilan motorik halus akan bermanfaat bagi anak, terutama dalam kesiapan untuk mengikuti pelajaran menulis. Jadi ini juga manfaatnya nanti terutama untuk kesiapan anak di dalam menulis ya. Nah, stimulasi motorik halus itu penting. Kesiapan secara motorik halus akan berpengaruh terhadap kesiapan pembelajaran menulis. Jadi di sini terutama terkait sama kepercayaan diri anak ya. Nah, kasus anak yang motorik halusnya kurang siap, ini tulisannya tidak bagus ya, besar dan kasar, tidak percaya diri, dan kemudian akhirnya ini tidak bersemangat. Nah, misalnya orang bisa saja dia menangkapnya ini karena di sini ya, ini anaknya tidak bersemangat, ya, tidak di kelas itu tidak menunjukkan semangat, terus kemudian karena nggak semangat kan akhirnya nilainya tidak bagus kan. Nah, kemudian dia merasa nggak percaya diri, padahal bisa jadi masalahnya adalah dia merasa bahwa tulisan dia itu tidak sebagus teman-temannya. Nah, ini juga penting buat kita pahami ya. Jadi kadang istilahnya apa ya, misalnya prestasi anak dia nggak bagus, oh ternyata bukan karena anaknya nggak bisa, tetapi bisa saja karena anaknya tidak percaya diri sehingga potensi yang dia miliki itu tidak muncul, kemampuannya itu tidak muncul gitu. Nah, terus ya itulah kalau dunia anak-anak ya. Terus berikutnya aspek kognitif. Jadi kognitif anak itu berkembang seiring pertambahan usia, dan faktor gizi stimulasi itu akan berpengaruh besar. Dan ada 6 tahap perkembangan ya, 6 tahun awal perkembangan itu sangat penting sekali. Ini terutama terkait sama perkembangan prasekolah ya, yang biasa disebut dengan golden age ya. Nah, sekolah membutuhkan kemampuan berpikir abstrak. Nah, ini tantangannya, sehingga kemudian kita perlu memahami stimulasi yang kemudian perlu kita lakukan. Terkait dengan aspek kognitif ini seperti mengenal kegunaan benda, mengenal warna, mengenal angka, bilangan, mengenal bentuk, mengelompokkan benda. Jadi di dalam mengelompokkan itu sebenarnya ada proses ya. Mengelompokkan warna-warna, membedakan, itu sebenarnya kan inti dari ketika misalnya kita besar seperti ini, sudah dewasa, terus kemudian kita mampu menganalisis sesuatu. Nah, kalau kita tarik secara sangat sederhana, ya, analisis itu kan kita itu kan mencermati dua hal yang berbeda, gitu ya, atau beberapa informasi, kita lihat persamaannya, kita lihat perbedaannya, ya, kita hubungkan, kita kaitkan. Di situ kan sebenarnya ada proses. Di situ proses di sini ya, proses yang sederhananya adalah mengenal ya, kita mengenali terus kemudian kita bisa membedakan. Jadi dasar dari menganalisis itu kalau kita istilahnya kita pers ya, kita cari intisarinya itu kan melihat persamaan, melihat perbedaan, melihat hubungan, terus kemudian keterkaitan satu sama lain gitu ya. Nah, sehingga ketika kemudian anak-anak yang kita lakukan ya sederhana, kita mulai melatih
mengelompokkan benda-benda, terus kemudian istilahnya apa ya, mengenal nih warna, terus perbedaan. Nah, karena itu akan menjadi basic nanti tahapan berpikir yang lebih besar lagi, lebih kompleks lagi. Nah, ini ada catatan kuning di sini ya. Kemampuan calistung anak bukan tolak ukur kesiapan anak memasuki sekolah dasar. Nah, sebenarnya memang ini bukan jadi tolak ukur ya. Lalu kemudian ada tuntutan ya, anak harus sudah bisa menulis, harus bisa ini. Sebenarnya saya kira kalau kita fokus di dalam melatih kemampuan memberikan stimulasi motorik dan juga stimulasi kognitif, itu sebenarnya anak akan bisa ya, akan memudahkan anak. Nah, di sini misalnya untuk calistung, baca, tulis, dan hitung, terutama berhitung ya. Sudah dibahas di tahapan sebelumnya ketika anak-anak prasekolah itu tahapannya adalah di sini saya sampaikan ya. Oh ya. Ini terkait sama perkembangan kognitifnya ya. Ini terkait sama Anda yang disebut dengan tahap praoperasional. Praoperasional itu apa? Ini ada tahapan-tahapannya, nanti bisa ditengok lagi di perkembangan kognitif ya. Nah, secara sederhana di tahap praoperasional itu anak belum bisa berpikir secara abstrak seperti itu ya. Nah, ketika kemudian seiring bertambahnya usia, ini anak sudah kemudian berpikir abstrak. Nah, di anak prasekolah itu disebut dengan operasional konkret. Anak belajar logika induktif, membuat kesimpulan, tetapi di sini anak butuh bantuan ya. Misalnya karena dia belum bisa berpikir abstrak. 1 tambah 1 itu berapa sih? Nah, itu kan jadi hal yang tidak mudah bagi anak. Tambah itu maksudnya apa? Ya, 1 tambah 1. Sehingga kemudian ketika di buku-buku pembelajaran itu ada misalnya gambar sapi 1 ditambah sapi 1, terus kemudian ada jadinya sapinya 2 gitu ya. Nah, untuk contoh sendiri misalnya seperti itu juga terkait sama benda-benda yang dipahami oleh anak. Itu misalnya ini ada satu kasus ya, misalnya di satu tempat orang belum melihat yang namanya komputer. Terus ini ada gambar komputer 1, terus tambah komputer 1 jadi komputer 2 gitu. Si anak bukannya tertarik soal penjumlahan ini, tapi dia lebih tertarik pada ini apa sih maksudnya? Ini apa? Ini benda apa nih? Nah, seperti itu ya. Sehingga ketika kita memberi contoh itu juga harus dekat dengan dunia anak. Ya, misalnya dia punya pensil ya, berarti pensil 1 tambah pensil 1 ini berapa nih gitu ya. Terus kemudian tambah sendiri kita juga bisa gunakan dengan bahasa yang lain, misalnya adalah beli ya, atau kemudian dikasih atau mendapat misalnya. Kamu punya pensil 1, kakakmu memberikan kamu pensil 1. Jadi pertambahan itu adalah ketika kita memberi misalnya, ketika kita diberi, diberi oleh kakak ataupun ibu ataupun ayah. Ini sekarang punya berapa? Wah, punya 2. Nah, seperti itu. Jadi memang butuh semacam sarana ataupun metode yang kemudian berbeda. Nah, kalau sudah remaja kan ya abstrak ya, pokoknya 1 tambah 1 itu gimana sih? Nah, itu kan sudah nggak perlu yang namanya hitung-hitungan jari, juga pakai jari kan nggak perlu gitu ya. Jadi saya juga kadang ini jadi istilahnya apa ya? Misalnya ketika anak-anak hitung-hitung dilarang untuk menggunakan jari gitu. Ya, kalau tahapan perkembangan anak masih dia operasional konkret, saya kira ya biarkan dia menggunakan jari gitu kan ya. Karena itu akan membantu dia. Tapi kalau kemudian dilarang, ya harus dibantu dong seperti apa nih ya, caranya gitu. Karena itu nanti tidak akan istilahnya apa ya, anak akan sulit karena dia secara kognitif untuk membayangkan sesuatu yang abstrak itu sulit bagi dia. Nah, itu ya.
Nah, kalau kemudian kalkulator jelas ya, saya juga nggak setuju gitu ya. Tapi menggunakan tangan, jadi saya kira ya nggak masalah, itu kan tidak kemudian curang ya. Nah, kenapa anak masih menggunakan jari ya? Karena tahapannya adalah masih operasional konkret, dia masih gitu. Kalau kita orang dewasa ya pakai coret-coretan gitu ya. Saya kira sebenarnya hanya sarana ya. Terus berikutnya perkembangan sosial ini, kesiapan terkait dengan aspek sosial. Jadi anak sudah bisa bersosialisasi. Nah, ketika anak masuk sekolah dasar itu ya harapannya adalah ini anak ini sudah bisa bersosialisasi, merasa aman ketemu, kemudian ketika ditinggal ya, terus kemudian percaya diri, bisa berkomunikasi dengan guru, teman. Itu harapannya seperti itu ya. Nah, hal yang dilakukan misalnya ini melatih anak untuk berani bermain dengan temannya. Jadi tidak bagus juga kalau kemudian tantangannya kalau dunia sekarang ya, anak kemudian banyak dengan gadget, terus kemudian di rumah saja, interaksinya tidak ada gitu kan ya. Karena itu penting untuk kemudian membiarkan anak, memberikan waktu pada anak setidaknya untuk bersosialisasi, bermain dengan teman-temannya ya. Di situ sekaligus sebenarnya bisa melatih kemampuan komunikasi anak, kepercayaan diri anak ketika bersama teman-temannya itu ya. Atau kemudian kita bisa ajak, kalau misalnya kita orang tua ya kita ajak untuk kita bisa kenalan kita, misalnya kita bertamu silaturahim, itu bagian dari latihan untuk anak itu bisa percaya diri, bisa beradaptasi. Ya, biasanya kan kalau misalnya kita bertamu ke satu tempat, mungkin ke teman kita, sahabat kita gitu ya, sama-sama usianya setara, terus kemudian dia punya anak. Nah, ketika anak-anaknya saling berinteraksi, ini bagian dari latihan untuk mudah beradaptasi ya. Dan juga memberikan alokasi waktu ke anak untuk bermain ya, di situ ya. Dan juga kalau kemudian bermain bisa dibuatkan permainan-permainan yang sifatnya adalah dikerjakan bersama gitu ya, bukan kemudian sendiri-sendiri. Dan saya kira permainan tradisional ya banyak juga ya, misalnya kita bisa katakanlah petak umpet itu kan bareng-bareng, terus kemudian apa itu yang apa namanya, bata apa namanya, genteng ditumpuk, terus baru ngumpet, dilempar ngumpet atau apa itu ya. Nah itu kan juga bisa ya sebenarnya. Saya kira kaya dengan permainan-permainan dan di dalamnya punya nilai-nilai itu ya. Nah, menurut Erikson ya, ada 8 tahap perkembangan psikososial. Saya tidak akan bahas ini, tapi intinya adalah 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4. Bisa bisa ditengokin di video pembelajaran sebelumnya terkait sama perkembangan psikososial ya, Erik Erikson. Nah, pentingnya kesiapan aspek sosial. Kesiapan aspek sosial ini penting peranannya agar anak bisa merasa aman ketika di sekolah ya. Nah, indikasi anak belum memiliki kesiapan sosial misalnya biasanya minta untuk ditunggu orang tua, atau kemudian karena dia apa namanya, merasa tidak percaya diri, cemas, terus kemudian di kelas ngompol, atau kemudian ingin tetap sekolah di TK. Iya, ada juga nih yang seperti ini ya. Jadi dia terlalu lekat dengan guru TK-nya, terus kemudian tidak mau kalau kemudian masuk SD. Inginnya adalah guru itu ikut SD. Nah, ini juga menunjukkan kesiapan sosial yang kurang ya. Sehingga kemudian kita sebagai orang tua juga harus peka ya terhadap anak. Kok anak saya kok kayaknya belum pede, kok masih gandoli istilahnya ya. Pokoknya harus temani saya terus. Nah itu harus secara bertahap ini dilatih ya, terutama bersosialisasi dengan teman-temannya. Terus kemudian ya walaupun kita sayang banget sama anak, tapi ya jangan sampai kemudian kita terlalu protektif, dalam arti dekat di samping kita terus, enggak juga seperti itu ya. Jadi harus memberikan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi dengan yang lain-lainnya. Nah, berikutnya ini terkait sama perkembangan moral. Ini saya kira juga sudah saya sampaikan di materi sebelumnya, saya singgung sedikit. Ini terkait sama penalaran moral. Ini
berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu tindakan baik dan buruk. Jadi penting juga untuk kita memahamkan pada anak terkait sama aturan-aturan mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu kan ya. Terus kemudian penalaran terus berkembang seiring tahap perkembangan moral anak. Nah, ini kita perlu pahami ini dalam upaya apa? Dalam upaya kita bisa mengajarkan hal yang baik sama buruk, mana yang boleh sama nggak boleh ya. Ini anak mendefinisikan baik dan buruk dari interaksinya dengan orang tua. Jadi yang melihat orang tua, terus kemudian teman, guru. Nah, ini ironi ya. Sebuah ironi ketika anak berbuat salah lalu ingin mengakui perbuatannya, orang tua memarahi dan anak. Nah, ini juga tantangan buat kita semuanya. Sebagai orang tua ya, perlu untuk menyampaikan, oh ini boleh, ini nggak boleh, ini baik, ini nggak baik. Untuk apa? Untuk nanti ketika anak masuk sekolah, itu jangan sampai kemudian ikut-ikutan hal yang nggak baik. Ya. Dan konsep baik atau kemudian konsep anak taat sama apa yang kita sampaikan, yang orang tua sampaikan, nanti bisa lebih jauh di kepoin ya pembelajaran tahap perkembangan moral. Tapi sebuah ironi ketika anak berbuat salah lalu ingin mengakui perbuatannya, orang tua memahami. Ini juga real terjadi ya. Misalnya kita mengajarkan anak itu harus jujur, terus kemudian istilahnya harus terus terang pada orang tua. Nah, mungkin ada saat-saat di mana anak itu melakukan hal yang katakanlah istilahnya apa ya, kesalahan lah gitu ya, kesalahan. Misalnya memecahkan vas bunga, wah itu kan ya. Tetapi ada juga resiko ketika anak cerita. Wah nanti kalau cerita itu ibu saya marah-marah ya. Sehingga yang terjadi apa? Ya ketimbang dimarahin lebih baik menurut dia ya, menurut anak ya udah bohong aja lah, itu yang mecahin nih kucing atau siapa lah. Nah di sini juga kita sebagai orang tua harus memberikan ruang ya bagi anak ketika kita mendorong anak ini buat jujur, terus kemudian terbuka, terus terang ya, sekalipun dia katakanlah berbuat salah ya, kita harus pandai-pandai untuk kemudian memuji ya, mensikapi ya, dia berani menyampaikan bahwa dia melakukan kesalahan ya, itu sudah hal yang luar biasa ya. Soal vas bunga ya sudahlah, itu mau gimana lagi, kalau dimarahin juga kan nggak kemudian balik lagi kan. Nah itu jadi karena soal ini lebih penting lagi ya, ini bukan soal pinter atau nggak pinter kan, ini soal value. Nah sehingga kemudian penting juga untuk kita pahami lah. Nah perkembangan moral itu menurut Lawrence Colbert ya, ini ada tahapan-tahapannya. Dari pertama anak belajar terkait sama baik sama nggak baik itu dari punishment yang diberikan orang tua ya. Kalau kemudian bagi anak yang kemudian di punishment itu adalah hal yang nggak dilakukan ya, yang kemudian diapresiasi itu hal yang dilakukan. Nah sehingga kita sebagai orang tua harus pandai-pandai untuk kemudian katakanlah kita memang memberikan punishment bagi anak ya, itu juga dipertimbangkan ya. Jangan sampai kemudian punishment ini justru menimbulkan efek istilah image yang negatif terhadap hal-hal yang baik. Nah ini kadang saya juga berpikir misalnya anak yang dia ini ketahuan apalah berbuat yang nggak baik gitu, terus kemudian nah kamu ini harus membaca buku ini atau kamu harus menulis sekian misalnya seperti itu. Saya kadang juga berpikir ini kalau seperti ini kira-kira berdampak gak sih di image terkait wah membaca itu ternyata itu hukuman menulis itu hukuman. Kira-kira dalam dunia anak itu berkembang seperti itu enggak sih? Nah, itu juga saya kira perlu untuk kita pikirkan ya. Terus kemudian wah karena melakukan kesalahan kamu harus menghafal hadis, terus kemudian harus menghafal katakanlah Al-Quran. Itu saya juga mikir juga
Ini resikonya itu menimbulkan image negatif nggak sih terkait sama hadis gitu? Kan kalau kita berharapnya itu dilakukan dengan senang ya. Ketika kita menghafalkan, kemudian kita menulis dengan senang. Sehingga senang ini nanti akan tumbuh ketika terus anak istilahnya sudah besar, akan tumbuh jadi sesuatu yang membuat dia jadi menggemari dan kemudian bisa expert di situ. Nah, tahap instrumental relativist orientation ini ketika apa namanya baik atau enggak baik itu didefinisikan ada unsur kalau saya melakukan ini saya dapat ini gitu ya. Kalau ini responnya seperti ini lah seperti itu ya. Nah, detailnya di tahap perkembangan Lawrence Kohlberg ya, perkembangan moral. Oke, baik itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya di perkembangan anak prasekolah ini. Saya ingatkan lagi untuk subscribe ya channel Psikologi Menjawab, dan boleh juga nih di subscribe ya channel YouTube Mari Belajar. Ya, ini mudah-mudahan terus berkembang dan memberikan kemanfaatan. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.